Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah SWT yang Maha Pengetahui artinya. Demi Al-Quran yang penuh mengandung hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah pesuruh Allah, berada di atas jalan yang lurus. Turunnya Al-Quran dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang terhadap hambanya, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang leluhurnya masa dahulu belum pernah mendapat peringatan maka mereka lalai. Sesungguhnya siksaan Allah telah berlaku terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak mau beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu pada leher mereka sampai ke dagu mereka sehingga mereka pun tak tengada, tidak dapat melihat. Allah SWT memberi palang di hadapan mereka, begitu pula di belakang. Lalu Allah menutup mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak beriman. Kamu hanyalah memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah. Walau ia tidak melihatnya, maka beri kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menceritakan amal yang mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu akan kami perhitungkan dalam bukti nyata. Buatlah perumpamaan bagi mereka suatu kejadian penduduk negeri. Ketika datang Rasulullah kepada mereka yang bertanya begini. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, mereka mendustakan kedua utusan itu, lalu kami perkuat dengan utusan ketiga. Ketika utusan berkata, sungguhnya kami dikirim kepadamu selaku utusan Allah. Penduduk negeri berkata kepadanya, kamu semua adalah manusia biasa seperti kami. Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu apapun. Sebenarnya kamu berdusta belaka. Utusan Allah menjawab segera, ingatlah bahwa Tuhan kami yang Maha Mengetahui bahwa kami utusannya terhadapmu. Tugas kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Penduduk negeri berkata pula, gara-gara kamu kami bernasib malang. Jika kamu tidak berhenti dari berdakwah, niscaya kamu akan kami rajam atau siksa. Nanti kamu akan merasakan siksaan pedih dari kami. Para utusan berkata, kemalangan ada pada dirimu sendiri. Apakah bila kalian diberi peringatan, kalian bernasib malang? Sebenarnya kalian adalah kaum yang melampaui batas. Seorang lelaki datang berlari-lari. Dia datang dari ujung kota sambil berseru, wahai kaumku, utusan Allah hendaklah kamu turut. Ikutilah orang yang tiada meminta balasan kepadamu. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Mengapa aku tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, padahal segala yang ada semuanya akan kembali kepadanya? Apakah sepantasnya aku menyembah kepada Allah jika Allah yang Maha Pemurah berkehendak mendatangkan malapetaka kepadaku? Niscaya tidak seorang pun yang dapat berdaya upaya memberikan pertolongan terhadapku, dan tidak ada yang dapat menyelamatkanku. Sungguh bila aku durhaka, tentu aku tidak dalam kesesatan yang nyata. Sungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu Allah, maka dengarkanlah perkataanku sebagai saksi atas imanku. Dikatakan kepadanya, masuklah ke surga. Ia menjawab, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui bahwa Tuhanku telah mengampuniku dan menjadikan aku golongan orang-orang yang dimuliakan. Kami tidak menurunkan atas kaumnya lagi sesudah dia meninggal dunia nanti suatu pasukan dari langit, dan kami memang tidak menurunkannya lagi. Setelah datang titah Allah, yaitu satu teriakan saja, maka binasalah mereka semua. Wahai celakalah hamba-hambaku, setiap rasul yang datang kepadanya selalu mereka perolok-olok saja. Tidakkah mereka perhatikan berapa banyaknya umat sebelumnya telah binasa karena dosa-dosanya? Sesungguhnya mereka yang telah binasa itu tiada dapat kembali ke dunia. Sesungguhnya semua akan dihimpun dibawa ke hadapan Allah untuk diadili. Suatu tanda kekuasaan kami perlihatkan kepada mereka. Kami hidupkan
suburkan bumi yang telah mati atau kering. Lalu kami keluarkan biji-bijian yang dapat mereka makan. Kami jadikan di situ kebun-kebun kurma dan anggur. Lalu kami pancarkan padanya mata air yang mengalir, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak mau bersyukur? Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ditumbuhkan oleh bumi dan bahkan dari mereka sendiri dari apa yang tidak mereka ketahui. Suatu tanda lagi kuasa Allah ialah kejadian malam. Kami tinggalkan siang daripadanya, maka mereka pun dalam kegelapan. Matahari yang beredar untuk masa yang ditentukan baginya. Itulah ketetapan takdir yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Bulan yang kami atur perjalanannya sehingga ia kembali seperti tangkai kurma yang lancip kecil seperti sabit. Tidak mungkin matahari menyusul bulan dan tiada malam mendahului siang. Semua beredar pada falaknya atau tempat peredarannya masing-masing. Satu lagi pertanda kebesaran Allah bagi mereka bahwa telah kami naikkan anak-anak mereka ke atas kapal yang penuh sesak muatan atau untuk mengangkut mereka mengarungi lautan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Apabila kami berkehendaki kami haramkan mereka, maka takkan ada orang yang dapat menolongnya, dan mereka pun tidaklah akan selamat, kecuali dengan rahmat kami dan kesenangan sementara hingga datang ajal. Akan kejadian siksa yang takutlah kamu akan kejadian atau siksa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Semoga kamu mendapat rahmat. Manakala sampai kepada mereka suatu keterangan di antara beberapa ayat Allah, lalu mereka berpaling daripadanya. Apabila dikatakan orang kepada mereka, sedekahlah sebagai rezeki. Apabila dikatakan orang kepada mereka, sedekahkanlah sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepadamu. Lalu mereka orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, pantaskah bagi kita memberi makan orang yang telah ditetapkan Allah kemiskinannya? Jika Allah menghendaki, tentu akan diberi makan. Kamu ini tidak lain hanya dalam kesesatan yang nyata. Mereka itu berkata, kapankah tibanya kesalahan Allah jika kamu orang yang benar? Tiada ada yang mereka nantikan, melainkan suatu suara yang menyiksa mereka ketika mereka sedang berbantah-bantah. Mereka tidak kuasa berwasiat ketika akan mati dan tidak pula kembali kepada keluarganya. Ketika ditiup sangkakala atau trompet, lalu mereka keluar berhamburan dari kubur masing-masing atau menuju pada Tuhan mereka. Seraya berkata, aduhai celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang maha pemurah kepadamu, dan teranglah kebenaran Rasul-Rasul Allah. Tidak lain hanya satu teriakan saja, lalu mereka dikumpulkan menghadap Allah. Pada hari ini tidak ada yang diteraniaya sedikit pun, dan seorang pun tidak mendapat balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya ahli surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukannya. Mereka dan istri-istri mereka berada di dalam tempat yang teduh, bertelakan di atas dipan-dipan. Di sana mereka mendapat buah-buahan dan apa yang saja yang dimintanya. Mereka mendapat ucapan selamat sejahtera dari Tuhan mereka yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada golongan kedua, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari itu, hai orang-orang yang berbuat jahat. Tidaklah aku telah menjanjikan kepadamu, wahai anak Adam, bahwa janganlah kamu mengikuti setan, karena ia musuhmu yang nyata.
Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya setan itu telah menyesatkan makhluk yang banyak di antara kamu. Apakah kamu tidak memikirkannya? Inilah neraka jahanam yang telah tersedia untukmu, yang dijanjikan kepadamu. Masuklah kamu ke dalamnya pada hari ini, hari kiamat, karena kamu orang yang durhaka atau kafir pada Allah. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan mereka berkata pada kami, dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Jika kami kehendaki, niscaya kami hapuskan penglihatan mereka, maka mereka berlomba-lomba mencari jalan bagaimana mereka dapat melihat. Jika kami kehendaki, niscaya kami ubah rupanya, lalu mereka terpaku di tempat. Mereka pun tidak dapat lari ke muka dan kembali ke belakang. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami balikan kejadiannya menjadi kanak-kanak kembali. Apakah mereka tidak memikirkan? Tidaklah kami mengajarkan syair atau pantun kepada Muhammad, dan tidak pantas itu untuknya. Al-Quran ini tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang nyata, supaya ia Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang masih hidup pikirannya, dan pastilah siksaan tetap untuk orang-orang kafir. Tidaklah mereka memperhatikan bahwa kami telah menciptakan binatang-binatang untuk mereka dengan kekuatan kami, lalu menjadi milik mereka. Kami mudahkan bagi mereka menggunakan binatang-binatang ternak itu, di antaranya jadi kendaraan mereka dan sebagian untuk makanan, dan mereka memperoleh padanya beberapa manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak mau bersyukur? Sayang, mereka mengambil Tuhan selain Allah dengan harapan mereka akan mendapat pertolongan. Tidak mungkin tuhan-tuhan mereka akan menolong, padahal mereka yang menjadi penjaganya atau bala tentara tuhan-tuhan itu. Maka janganlah ucapan mereka itu menyedihkanmu Muhammad. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan yang mereka nyatakan. Tidaklah manusia mengetahui bahwa kamilah yang menciptakannya dan setetes air mani. Tidaklah manusia mengetahui bahwa kamilah yang menciptakannya dari setetes air mani, lalu dia menjadi musuh yang nyata. Dikatakannya perumpamaan contoh bagi kami, dan dia lupa akan asal kejadiannya. Lalu dia berkata, siapakah yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang telah hancur luluh menjadi tanah? Katakanlah Muhammad, yang bakal menghidupkannya ialah Allah, Tuhan yang menciptakannya pertama kali. Dia maha mengetahui semua ciptaannya. Allah yang menjadikan api dari kayu yang hijau basah, lalu kami yang menyalakan api daripadanya. Apakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi berserta isinya tidak mampu menciptakan makhluk serupa dia? Ya, mampu. Dia yang menciptakan lagi maha mengetahui. Sesungguhnya semua urusan perintah, apabila Allah menghendaki segala sesuatunya, Allah hanya berkata, jadilah, maka jadilah. Maha suci Allah yang semuanya dalam kekuasaannya, dan kepadanya kamu sekalian dikembalikan.